Miskin semakin miskin, kaya semakin kaya. Salah siapa? Mungkin kita harus lihat kepada sifat diri kita sendiri. Mereka tunjukin 6 sifat yang berbeda di antara orang miskin dan orang kaya. Coba Anda lihat mana satukah yang ada pada diri Anda. Adakah Anda bersifat miskin apa bersifat kaya? Dan yang pertama, yang terakhir yang saya akan berfungsi dengan Anda mungkin membuat Anda tersentuh. Nomor 6. Orang miskin nonton TV. Ya. Orang kaya hanya nonton konten yang bisa memberikan manfaat, pengajaran, ilmu, skill kepada dirinya. Berapa jam per hari Anda nonton TV, apa TikTok, apa nonton yang hanya bersifat entertainment, berbanding nonton yang bisa bagi Anda sesuatu ide baru, ilmu baru, skill yang baru, sesuatu yang bermanfaat kepada diri Anda. Nomor 5, orang miskin dibayar karena waktunya, keringatnya. Orang kaya dibayar untuk hasilnya. Lihat pekerja paling rajin di satu perusahaan. Contoh satu resto. Dia bisa cuci pinggan dengan cepat. Dia bisa mop lantai dengan cepat. Dari pagi sampai ke malam dia kerja gak henti-henti. Dia cuci gedung sampai wow, glowing gedung itu. Dan apa yang Anda dapat? Terima kasih. Thank you. Orang kaya pula gimana? Mungkin kita menghasilkan waktu 6 bulan untuk mencipta satu produk baru. Ataupun untuk membangun satu perusahaan yang baru. Belum ada uang. Tetapi setelah kita sampai waktunya, kita launching produk, kita launching perusahaan. Pada ketika itu, kalau gak ada siapa yang mau sama produk itu ataupun jasa perusahaan itu, pasti gak akan ada hasil. Atlet juga begitu. Kalau mereka pergi ke satu perlawanan ataupun mereka dalam satu perlombaan, kalau mereka gak menang, gak ada hasil. Walaupun mereka udah training bertahun-tahun. Nomor 4, orang miskin salahin orang lain karena kesusahan ataupun tantangan yang mereka hadapi. Orang kaya bertanggung jawab ke atas segala kegagalannya sendiri. Kalau orang miskin gimana? Salah produk, salah ekonomi, salah bos, salah COVID, salah pelanggan, salah pemerintah. Begitu ya, semua salah orang lain. Diri mereka nggak pernah salah. Tapi kalau orang kaya gimana? Kalau orang kaya itu mendapatkan hasil berasaskan prestasi usaha mereka sendiri. Jadi mereka itu bertanggung jawab. Apa-apa salah aku. Mereka pasti akan berani untuk mengubah keadaan sendiri. Mencari solusi. Mengubah keadaan sendiri. Jadi aku pengen kamu hari ini. Kalau belum segini, saya mau Anda mengambil tanggung jawab. Apa-apa yang berlaku, bilang salah aku. Karena Anda akan mempunyai keberanian untuk mencari solusi Anda sendiri. Sifat nomor 3, orang miskin fokus menyimpan. Orang kaya fokus investasi. Wah, beda ya. Jangan ngopi di Starbucks, kapal api aja. Jangan terbang kelas pertama. Terbang ekonomi aja. Simpan uangnya. Orang miskin gak akan nampak betapa banyak mereka akan untung kalau mereka gak menyimpan. Tetapi mereka investasi dalam sesuatu yang lebih hebat buat diri mereka. Contoh, terbang kelas pertama. Pasti akan duduk di sebelah orang-orang kaya yang bisa meningkatkan kehebatan network. Yang bisa membuka jalan yang baru untuk menjadi lebih kaya. Ataupun investasi pada diri Anda. Aku ingat satu cerita. Ada seorang di Singapura. Dia mempunyai satu tim karyawannya itu sales people ya. Dan dia suruh mereka itu semua datang keesokan pagi bawa kredit kartu. Ketemu di shopping mall. Dia suruh buat apa? Dia suruh habiskan semua kredit di kredit kartu itu. Belanja, beli baju, beli tas, beli jam, beli sepatu, beli segala yang Anda mau. Aku gak mau ada lagi uang di atas kartu kamu. Mereka semua berbelanja. Pada sore itu mereka kembali. Dan dia tanya, siapa lagi ada kredit di kartunya? Semua gak ada. Dia bilang gini, sekarang kamu semua udah gak ada uang. Mampus kau. Kalau kamu gak achieve target. Jadi mereka itu setelah itu tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu mereka berasa takut sekali dan mereka bersungguh-sungguh dan semua daripada mereka achieve target. Aku bukan bilang sama kamu buat segitu,
Tetapi aku mau bagi tahu kepada Anda betapa terbukanya minda Anda kalau Anda semakin banyak investasi pada diri Anda. Kamu gak punya masalah simpanan, sebaliknya kamu harus buat uang yang lebih. Semakin banyak Anda buat uang, semakin banyak Anda bisa belanja, semakin banyak Anda merasa harus cari lagi dan lagi. Poin yang kedua, orang miskin tahu segala-galanya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Kamu bilang sesuatu pada dia, tahu. Semua dia tahu. Apa di kedai kopi, ngopi. Wah, dia lebih hebat pengetahuannya tentang apa-apa topik sekalipun. Kalau orang kaya gimana? Orang kaya sentiasa mau belajar. Orang kaya sentiasa mau dengar. Orang kaya sentiasa mau take note. Mereka lebih nyaman merasa nggak tahu daripada mereka nggak belajar. Orang miskin itu mempunyai sesuatu untuk dibilang, sesuatu untuk diomongin tentang tiap-tiap topik, biar sukan, politik. Wah, politik. Apa topik pun, kehidupan, dia juga jago. Huyo. Sebenarnya mereka hanya mau attention. Mereka mau orang melihat mereka, mau bilang mereka bagus. Tapi ingat, income Anda, kemasukan uang Anda akan grow kalau pemikiran Anda grow, ilmu Anda grow, skill Anda grow, pengalaman Anda grow. Semakin gede semua itu, semakin gede lah kemasukan Anda. Jadi jangan sombong dengan ilmu. Belajarlah, sentiasa belajar lagi dan lagi. Kejar ilmu sampai ke tembok Cina. Udah sampai tembok Cina, panjat temboknya. Dan poin yang pertama, yang utama yang Anda harus tahu, orang miskin menunggu rezeki. Orang kaya berusaha untuk menarik rezeki ke arah mereka. Saya selalu ketemu orang, dia bilang, ya udah kalau itu rezeki tunggu aja, rezeki gak akan kemana-mana. Itu bukan salah ya, tapi manjada wajada, siapa yang cari pasti akan ketemu. Rezeki gak akan jatuh dari langit. Kalau Anda gak coba ubah keadaan kamu, maka keadaan gak akan berubah sampai kapan-kapan. Tuhan akan memberi rezeki mengikut kadar usaha Anda. Orang kaya pasti akan cari cara baru, pintu baru, jalan baru, skill yang baru, teknik baru, strategi baru. Karena itu usaha Anda yang dilihat dari Tuhan. Dia melihat tiap usaha Anda yang akan diberikan kepada kamu sesuatu yang baru. Jadi bagaimana mau ubah rezeki kamu? Ubah skill kamu. Letak usaha baru. Dan Anda akan mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi kalau mau belajar sesuatu yang baru, bisa klik link di bawah. Saya ada program training. Anda bisa melaluinya untuk mendapat sesuatu yang baru dalam kehidupan Anda. Membawa perubahan kepada kehidupan Anda. Saya berharap apa yang saya kongsikan pada hari ini menjadi manfaat kepada Anda. Kalau bermanfaat, maka subscribe dan komen. Dan juga share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat juga pada mereka. Ya teman-teman, saya juga mendoakan Anda semakin sukses, berjaya, kaya, raya, bergaya. Dan bersama-sama lagi dengan saya.